Assalamualaikum siswa hebat. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Semoga siswa semua selalu sehat dan berbahagia ya. Video kali ini masih berkaitan dengan bab memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan. Namun tepatnya kita akan bersama-sama belajar menggunakan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Tujuan kita belajar. Pertama, siswa dapat menggunakan tata tulis atau ejaan secara tepat di dalam kalimat. Kedua, siswa mampu mempraktikkan penggunaan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Jadi, supaya pemahamannya lengkap. Tonton sampai akhir ya. Oh ya, dukung channel Pak Guru ini dengan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Di kelas 10 dan 11, semestinya kalian sudah mempelajari banyak hal tentang tata tulis atau ejaan, terutama dalam penggunaan kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Agar wujudnya semakin mirip manusia, Hanson Robotics mendesain wajah Sophia berdasarkan aktris Audrey Hepburn. Kalimat ini adalah kalimat majemuk yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat ditandai dengan penggunaan kata penghubung, konjungsi. Contoh yang ditampilkan adalah struktur kalimat majemuk yang menempatkan anak kalimat pada awal kalimat majemuk, kemudian induk kalimat. Susunan yang lazim sebagai berikut. Hanson Robotics mendesain wajah Sophia berdasarkan aktris Audrey Hepburn agar wujudnya semakin mirip manusia. Induk kalimat di awal dan anak kalimat di akhir. Kata hubung agar berada di tengah. Penggunaan kata penghubung, konjungsi, di dalam kalimat intrakalimat. Ada yang didahului dengan tanda koma, dan ada pula yang tidak perlu didahului dengan tanda koma. Pelajari tabel berikut ini terkait dengan penggunaan konjungsi di dalam kalimat. Tanda koma wajib dituliskan mendahului kata-kata penghubung berikut ini. Kata hubung kecuali, contoh kalimatnya, dilarang masuk kecuali petugas. Selanjutnya kata hubung kemudian. Contoh dalam kalimat, dia pulang, kemudian pergi lagi. Kata hubung lalu, contoh kalimatnya, saya naik ke lantai 2, lalu menuju aula. Berikutnya kata hubung lantas. Contoh dalam kalimat, Rumi masuk ke toko itu, lantas keluar lagi. Selanjutnya kata hubung padahal. Contoh kalimatnya, ia tak mau menyumbang, padahal mampu. Kata hubung tetapi. Contoh dalam kalimat, mobil itu baru, tetapi sudah mogok. Kata hubung selanjutnya yaitu sedangkan. Contoh kalimatnya, adiknya rajin, sedangkan kakaknya malas. Berikutnya kata hubung melainkan. Contoh kalimatnya, bukan saya yang absen, melainkan dia. Kata hubung bahkan. Contoh dalam kalimat, dia sebenarnya kaya, bahkan ia baru saja membeli rumah seharga 5 miliar rupiah. Sebaliknya, tanda koma tidak perlu dituliskan pada kata-kata penghubung berikut ini. Kata hubung dan. Contoh dalam kalimat, saya dan Doni baru saja datang. Berikutnya kata hubung atau. Contoh kalimatnya, saya atau Doni yang akan datang. Selanjutnya kata hubung bahwa. Contoh dalam kalimat, sudah terbukti bahwa ia tidak bersalah. Kata hubung karena, contoh kalimatnya, ia tidak hadir karena sakit. Berikutnya kata hubung sehingga. Contoh dalam kalimat, jalan utama ditutup sehingga terjadi kemacetan. Konjungsi agar contoh dalam kalimat, jalan diperbaiki agar tidak terjadi kecelakaan. Berikutnya konjungsi apabila. Contoh dalam kalimat, mereka setuju apabila ia ditunjuk menjadi ketua. Konjungsi jika, contoh kalimatnya. Mereka setuju jika ia ditunjuk menjadi ketua. Kata hubung maka. Contoh dalam kalimat, ia datang membantu, maka orang-orang pun lega. Konjungsi intrakalimat pada umumnya tidak boleh digunakan untuk mengawali kalimat seperti contoh berikut ini. 1. Ia kerap berlatih olahraga, sehingga wajar badannya sehat. 2. Kakaknya memilih jurusan ilmu sains, sedangkan adik memilih jurusan ilmu sastra. Dua kalimat tersebut dapat diperbaiki seperti berikut ini. 1. Ia kerap berlatih olahraga sehingga wajar badannya sehat. 2. Ia kerap berlatih olahraga. Oleh karena itu, wajar badannya sehat. 3. Kakaknya memilih jurusan ilmu sains, sedangkan adik memilih jurusan ilmu sastra. 4. Kakaknya memilih jurusan ilmu sains, adik memilih jurusan ilmu sastra. Selain konjungsi intrakalimat, terdapat pula konjungsi antarkalimat. Konjungsi antarkalimat digunakan untuk mengawali kalimat sehingga kalimat tersebut terhubung dengan kalimat sebelumnya. Di dalam paragraf, konjungsi antarkalimat berfungsi untuk membangun kohesi atau hubungan yang erat antar kalimat. Konjungsi antarkalimat pada umumnya diakhiri dengan tanda koma, seperti tabel berikut ini. Biarpun demikian, biarpun begitu, dan seterusnya. Contoh kata-kata penghubung antar kalimat yang lain selengkapnya dapat siswa baca di buku paketnya halaman 103 atau dari sumber lainnya. Siswa hebat!
Setelah kita mempelajari bersama-sama perbedaan antara kata hubung atau konjungsi intrakalimat dan antarkalimat serta cara penulisan tanda komanya, sekarang Pak Guru mengajak siswa semua ayo berlatih. Ada beberapa pertanyaan yang disajikan. Di sini Pak Guru berbagi saran jawabannya. Pertanyaan pertama, carilah sebuah artikel tentang teknologi informasi dari berbagai media. Baca dan perhatikan penggunaan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat di dalam artikel tersebut. Apakah kalian menemukan penggunaan konjungsi yang salah? Bagian A. Buatlah daftar kalimat yang benar dan kalimat yang salah dalam penggunaan konjungsi. B. Perbaikilah kesalahan penggunaan konjungsi pada kalimat. Saran jawabannya. Ini contoh artikel tentang teknologi informasi dikutip dari kompas.com. Diterbitkan tanggal 15 Oktober 2021 berjudul Contoh Perkembangan Teknologi yang Sering Digunakan Sehari-hari. Kita baca bersama-sama. Contoh nyata perkembangan teknologi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jarang kita juga menggunakan atau memanfaatkannya. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa, teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Menurut Muhammad Zamroni, dalam jurnal Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan, terbit tahun 2009, arus perkembangan teknologi menyebar luas dan masuk dalam kehidupan masyarakat. Adanya globalisasi membantu penyebaran perkembangan teknologi ke berbagai negara. Akibatnya, teknologi semakin dikenal luas dan menyebar dalam kehidupan manusia. Mengutip dari buku Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terbit tahun 2012 karya Nuryanto, contoh perkembangan teknologi bisa dilihat dari perbedaan penggunaan alat pada zaman dulu dan masa sekarang. Misalnya dahulu, masyarakat menggunakan kentongan sebagai alat untuk memberi informasi. Namun, saat ini pemberian informasi bisa dilakukan lewat internet dan media sosial. Berikut beberapa contoh perkembangan teknologi yang digunakan sehari-hari, yakni pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan becak sebagai alat transportasi darat. Namun saat ini masyarakat bisa menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus sebagai alat transportasi darat. Dahulu masyarakat menjalin komunikasi dengan berkirim surat atau pesan singkat lewat SMS. Saat ini, mengirim pesan bisa dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp dan Line. Masyarakat dahulu menggunakan mesin tik untuk mengerjakan tugas atau mengetik teks. Tetapi saat ini hal tersebut bisa dilakukan memakai laptop, komputer, dan handphone. Sebagai penerangan, lilin atau lampu minyak dulu sangat sering digunakan. Namun, semenjak perkembangan teknologi, banyak masyarakat yang beralih menggunakan lampu yang dialiri listrik. Dahulu masyarakat mencuci baju dengan cara tradisional. Pekerjaan ini semakin dipermudah dengan adanya mesin cuci. Berikut daftar kalimat yang benar dalam penggunaan konjungsi. 1. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan becak sebagai alat transportasi darat. Namun saat ini masyarakat bisa menggunakan sepeda motor, mobil, dan bus sebagai alat transportasi darat. Kalimat kedua intinya sama dengan kalimat ke-1, menggunakan konjungsi antar kalimat yaitu kata namun. Penulisan tanda bacanya benar setelah kata namun diakhiri tanda koma. Kalimat ketiga, yaitu perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Di sini ada kata hubung dan. Kalimat keempat berbunyi sebagai penerangan, lilin atau lampu minyak. Dulu sangat sering digunakan. Di sini ada kata hubung atau. Baik kata hubung dan atau termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat. Cara penulisannya sudah benar setelah kata dan atau tidak diakhiri tanda koma. Berikutnya, daftar kalimat yang salah dalam penggunaan konjungsi serta perbaikannya. Kalimat ke-1 ini ada kata hubung antar kalimat, yaitu kata bahkan. Kata hubungnya sudah tepat, tetapi cara penulisannya salah, karena setelah kata bahkan tidak diakhiri dengan tanda koma. Berikut ini cara penulisannya yang benar. Setelah kata bahkan diakhiri tanda koma. Kalimat kedua ini juga sama. Kata hubungnya sudah tepat yaitu tetapi. Namun cara penulisannya yang salah. Yang benar ialah setelah kata tetapi harus dibarengi dengan tanda koma. Soal kedua, perbaikilah kalimat berikut ini sesuai dengan penerapan konjungsi yang benar. Berikut saran jawabannya. Kalimat bagian A ini salah dalam penulisan tanda titik sebelum kata hubung intrakalimat, yaitu kata karena. Yang benar ialah tanda titiknya dihilangkan. Berikutnya kalimat bagian B salah, karena tidak dibubuhkan tanda koma untuk memisahkan antara kata ragu-ragu dengan kata hubung intrakalimat, tetapi. Inilah kalimat dengan penulisan yang benar.
Selanjutnya, kalimat berikut ini salah karena dituliskan tanda koma sebelum kata bahwa. Adapun yang benar ialah tanda komanya dihilangkan, karena kata hubung bahwa termasuk konjungsi intrakalimat yang tidak perlu didahului tanda koma. Inilah penulisannya yang benar. Lalu kalimat bagian D ini, kesalahannya sama dengan kalimat yang tadi, yaitu ditulisnya tanda koma sebelum kata hubung. Penulisannya yang benar ialah tanda koma dihilangkan, karena kata hubung jika termasuk bagian dari konjungsi intrakalimat yang tidak boleh ada tanda koma sebelumnya. Berikutnya, kalimat yang terakhir ini letak kesalahannya karena ada tanda titik sebelum kata hubung intrakalimat maka. Perbaikannya ialah tanda titiknya dihilangkan. Siswa hebat. Penggunaan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat beserta contoh, serta saran jawaban pada sesi Ayo Berlatih, sudah semua Pak Guru jabarkan. Sebelum diakhiri Pak Guru, berikan penguatan lewat kesimpulan. Kesimpulan pertama, penggunaan kata penghubung atau konjungsi di dalam kalimat intrakalimat ada yang didahului dengan tanda koma, dan ada pula yang tidak perlu didahului dengan tanda koma. Kedua, konjungsi intrakalimat pada umumnya tidak boleh digunakan untuk mengawali kalimat. Ketiga, konjungsi antar kalimat digunakan untuk mengawali kalimat sehingga kalimat tersebut terhubung dengan kalimat sebelumnya. Di dalam paragraf, konjungsi antar kalimat berfungsi untuk membangun kohesi atau hubungan yang erat antar kalimat. Keempat, konjungsi antar kalimat pada umumnya diakhiri dengan tanda koma. Pesan dari Buya Hamka, ulama dan sastrawan Indonesia. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa,